Dani Pedrosa tak segan sebut Marc Marquez kunci utama Ducati. MotoGP 2025 kembali memunculkan drama besar di Phillip Island. Di tengah angin kencang dan cuaca yang sulit diprediksi, Aprilia tampil luar biasa hingga mencetak kemenangan ganda bersejarah. Namun, di balik kejayaan Aprilia, satu hal mencolok justru datang dari kubu Ducati. Anjloknya performa secara masif begitu Marc Marquez absen. Fenomena ini membuat banyak pihak bertanya-tanya, apakah Ducati benar-benar sekuat yang selama ini diyakini? Atau justru terlalu bergantung pada sosok Marc Marquez? Dani Pedrosa, legenda MotoGP sekaligus pengamat teknis kawakan, tak ragu menyebut Marc Marquez sebagai kunci utama kekuatan Ducati saat ini. Semua orang bisa melihat bedanya. Ketika Marc ada, Ducati terlihat sempurna. Saat dia tidak ada, motor itu seperti kehilangan arah. Dia bukan hanya pembalap cepat, tapi juga otak pengembangannya, ujar Pedrosa. Sebelum datang ke Australia, Ducati sebenarnya berada di puncak kepercayaan diri. Sejak awal musim hingga seri MotoGP Indonesia, mereka mendominasi penuh lewat pembalap, Marc Marquez yang sudah mengantarkan Ducati meraih gelar, memperpanjang era keemasan pabrikan asal Bologna itu. Namun segalanya berubah begitu cepat. Cedera bahu kanan yang diderita Marc Marquez di Mandalika membuatnya absen dari dua seri penting, Australia dan Malaysia. Tanpa kehadiran The Baby Alien, performa Ducati ambruk. Bagnaia, sang juara bertahan, justru kehilangan konsistensi dan kepercayaan diri. Sejak MotoGP Austria, ia hanya mampu mengumpulkan 61 poin dari 7 seri terakhir, bahkan gagal finish 4 kali. Di Phillip Island, Pecco kembali kesulitan menemukan grip dan stabilitas, hanya bertarung di luar 10 besar sebelum akhirnya finish jauh dari podium. Kalau Marc ada di sini, mungkin dia sudah di podium. Saya tak bisa hentikan motor ini bergoyang, ujar Bagnaia. Komentar itu menjadi refleksi jujur bahwa Ducati saat ini kehilangan keseimbangan besar, baik dari sisi teknis maupun psikologis. Menurut analisis para teknisi paddock, absennya Marc Marquez bukan hanya mengurangi daya saing Ducati di lintasan, tapi juga memutus alur pengembangan motor Desmos edisi GP25. Selama musim berjalan, Ducati banyak mengandalkan data telemetri Marc Marquez untuk menyempurnakan karakter motor. Marc Marquez dikenal berani memaksakan batas motor demi memahami titik maksimum traksi, pengereman, hingga pergerakan sasis. Dari data ekstrim inilah para insinyur Ducati mendapatkan referensi untuk menyusun setup bagi pembalap lain seperti Bagnaia, Alex Marquez, dan lainnya. Tanpa Marc Marquez, seluruh proses itu terhenti. Pembalap lain tak memiliki tolok ukur yang cukup jelas, sehingga kesulitan menyesuaikan gaya balap dengan karakter GP25 yang agresif dan sangat sensitif terhadap perubahan cuaca maupun kondisi aspal. Sementara Ducati kehilangan arah, Aprilia justru tampil semakin solid. Dengan aerodinamika yang efisien dan keseimbangan sasis yang stabil, motor RSGP mereka mampu menjaga performa di tengah terpaan angin Phillip Island. Marco Bezzecchi tampil luar biasa dan mendominasi dari awal hingga akhir. Ketika pabrikan lain beradaptasi, Ducati malah terpaku pada gaya balap satu orang, ungkap Pedrosa. Itu berbahaya untuk jangka panjang. Pabrikan besar tak bisa hanya bergantung pada satu pembalap, meski dia selevel Marquez. Krisis performa Ducati tanpa Marc Marquez membuat situasi kontraknya menjadi topik panas di paddock. Kontrak sang juara dunia 9 kali itu akan berakhir pada akhir 2026, namun posisinya kini jauh lebih kuat dalam negosiasi perpanjangan. Dengan hasil seperti ini, Ducati akan melakukan segalanya untuk mempertahankan Marc, kata Pedrosa. Dia adalah pembalap yang memberi arah pada tim. Tanpa dia, mereka kehilangan DNA kemenangan. Marc Marquez sendiri dikenal selektif soal kontrak. Ia tak hanya mempertimbangkan nilai finansial, tapi juga kebebasan teknis dalam mengembangkan motor sesuai visinya. Dengan situasi seperti sekarang, Ducati nyaris tak punya pilihan lain selain menuruti keinginannya, jika ingin tetap di puncak. MotoGP Australia menjadi alarm keras bagi Ducati. Tanpa Marc Marquez, dominasi mereka runtuh dalam semalam. Tim yang sebelumnya begitu kuat secara kolektif kini tanpa rapuh dan bergantung pada satu sosok. Musim masih panjang, namun satu hal pasti, Ducati tak lagi bisa menutupi fakta bahwa Marc Marquez adalah jantung sistem mereka. Dani Pedrosa mungkin benar, Marc Marquez bukan hanya pembalap tercepat di lintasan, tapi juga kunci yang menentukan apakah era keemasan Ducati akan berlanjut, atau berakhir lebih cepat dari yang mereka bayangkan. Bos Ducati kesal dengan Francesco Bagnaia di MotoGP Australia 2025.
Bos Ducati Corse terlihat tidak bisa menyembunyikan rasa kesalnya usai hasil mengecewakan yang diraih tim pabrikan di MotoGP Australia 2025. Bukan hanya gagal meraih podium, Ducati bahkan mencatatkan salah satu hasil terburuk dalam beberapa tahun terakhir. Tanpa satupun pembalap pabrikan mereka mampu bersaing di posisi depan. Francesco Bagnaia, sang juara dunia 2 kali dan tulang punggung tim Ducati Lenovo, justru tampil di luar dugaan dengan performa yang jauh dari ekspektasi. Memulai balapan sprint dari posisi ke-9, Bagnaia terpuruk hingga finish di urutan ke-19. Hasil itu jelas memicu kemarahan di internal tim, terutama bagi manajer Ducati Corse yang menilai performa sang pembalap utama tidak mencerminkan level juara. Masalah tak berhenti di situ. Di balapan utama, Bagnaia kembali gagal menunjukkan tanda-tanda kebangkitan. Alih-alih memperbaiki posisi, pembalap asal Italia itu justru mengalami crash saat berada di urutan ke-13, mengakhiri akhir pekannya di Phillip Island dengan catatan nihil poin. Situasi ini semakin menegaskan bahwa Australia menjadi mimpi buruk bagi Ducati musim ini. Menurut laporan Paddock, suasana di garasi Ducati pasca balapan sangat tegang. Manajer Ducati Corse disebut frustrasi karena Bagnaia tidak mampu meniru performa pembalap tim satelit Ducati lainnya, seperti Fabio Di Giannantonio, VR46 Racing. Padahal, Di Giannantonio juga memulai balapan dari posisi 10, namun tampil luar biasa hingga berhasil finish di podium kedua pada balapan utama. Perbandingan ini semakin memperkuat anggapan bahwa masalah Bagnaia bukan pada motor Desmos edisi GP25, melainkan pada kemampuan adaptasi dan mentalitas. Ini bukan tentang motor atau cuaca, tetapi bagaimana pembalap mampu memaksimalkan potensi yang dimiliki. Beberapa pembalap lain membuktikan motor Ducati tetap kompetitif, ujar sumber internal Ducati yang dikutip media Italia. Beberapa analis MotoGP menilai performa buruk Ducati di Australia bukan hanya akibat faktor teknis, melainkan juga dampak psikologis dari absennya Marc Marquez. Sejak Marquez harus absen karena cedera tulang belikat kanan usai insiden di Mandalika, dinamika tim Ducati pabrikan dinilai berubah signifikan. Kehadiran Marquez selama musim 2025 terbukti membawa energi positif dan tekanan kompetitif di dalam tim. Tanpa dirinya, performa Bagnaia tampak menurun drastis. Secara teknis, Phillip Island dikenal sebagai salah satu sirkuit paling menantang di kalender MotoGP, dengan kombinasi tikungan cepat dan arah angin yang sulit diprediksi. Kondisi lintasan yang cepat dan licin seringkali menguji kemampuan pembalap dalam menjaga ritme serta kestabilan ban belakang. Namun, ironisnya, beberapa pembalap Ducati satelit justru bisa beradaptasi lebih baik. Marco Bezzecchi bahkan tampil luar biasa dengan gaya balap agresif khasnya, memperlihatkan bahwa kecepatan di lintasan itu masih bisa diraih dengan setelan yang tepat dan keberanian mengambil risiko. Bagnaia sendiri sempat mengakui setelah balapan bahwa absennya Marc Marquez membuat Ducati kehilangan arah. Jika Marc ada di sini, saya yakin Ducati bisa naik podium. Dia punya banyak pengalaman dan selalu bisa menemukan ritme dengan cepat, ujar Bagnaia dalam sesi wawancara pasca balapan. Pernyataan itu semakin memperkuat pandangan bahwa Marquez kini bukan hanya rekan setim, tetapi juga sosok penentu moral dan arah teknis di kubu merah tersebut. Kini Ducati menghadapi situasi yang rumit menjelang seri berikutnya di Malaysia. Mereka harus segera menemukan solusi atas inkonsistensi performa Bagnaia, sekaligus berharap Marquez bisa segera pulih dari cedera. Karena jika tren negatif ini terus berlanjut, bukan tidak mungkin Ducati akan kehilangan dominasi yang selama 2 musim terakhir mereka bangun dengan susah payah. MotoGP Australia 2025 seolah menjadi titik balik yang pahit bagi Ducati. Dari pabrikan yang dikenal tak tersentuh di lintasan, kini mereka harus menghadapi kenyataan bahwa satu absensi pembalap saja bisa mengguncang kestabilan seluruh tim. Dan bagi Bagnaia, tekanan semakin besar, bukan hanya untuk membuktikan diri sebagai juara dunia, tetapi juga untuk menunjukkan bahwa dirinya masih layak menjadi tumpuan utama Ducati di tengah sorotan tajam publik dan bos timnya sendiri. Phillip Island kembali menghadirkan drama tak terduga bagi Ducati. Harapan besar untuk bangkit setelah absennya Marc Marquez seolah sirna hanya dalam sekejap. Sprint Race MotoGP Australia 2025 yang digelar Sabtu sore justru menjadi mimpi buruk bagi skuad Merah Bologna. Tak satupun pembalap Ducati berhasil naik podium, sebuah kenyataan pahit yang jarang terjadi dalam era dominasi mereka. Marco Bezzecchi dari Aprilia Racing tampil bagaikan badai di lintasan. Sejak lap awal, ia langsung menguasai balapan dengan ritme yang luar biasa agresif. Gaya balap khasnya yang nekat namun terukur membuat para rival kesulitan mengikuti. Bahkan, pembalap-pembalap Ducati yang biasanya dikenal memiliki kecepatan di trek lurus tampak tak berdaya menandingi kestabilan Bezzecchi di tikungan cepat Phillip Island. Bagi Ducati, hasil ini lebih dari sekadar kehilangan podium.
Ini adalah tamparan keras bagi proyek yang selama 2 tahun terakhir nyaris sempurna. Direktur Ducati Corse, Davide Tardozzi, tak mampu menyembunyikan kekecewaannya. Dalam wawancara usai balapan, wajahnya terlihat tegang. Ia menyebut hasil sprint race ini sebagai hari terburuk bagi Ducati di musim 2025. Tidak ada satupun dari kami yang bisa menemukan ritme. Motor kami kehilangan cengkeraman ban belakang terlalu cepat, terutama di sektor 2 dan 3. Kami tidak bisa menjaga stabilitas saat berbelok dengan kecepatan tinggi. Bezzecchi hari ini jauh lebih baik, ujar Tardozzi dengan nada kecewa. Masalah utama yang dihadapi Ducati tampaknya ada pada degradasi ban dan setup aerodinamika. Karakter sirkuit Phillip Island yang menuntut kombinasi kecepatan tinggi dan manuver halus di tikungan panjang membuat Desmosedici GP25 kesulitan menjaga konsistensi. Tanpa Marc Marquez yang biasanya mampu mengompensasi kelemahan teknis dengan gaya balap ekstrim, tim Ducati terlihat kehilangan arah. Kekecewaan juga datang dari Francesco Bagnaia. Juara dunia bertahan itu start dari posisi ke-9, namun performanya turun drastis seiring berjalannya lap. Ia finish di posisi ke-19, hasil yang membuat banyak penggemar mengernyit tak percaya. Sepanjang balapan, Pecco kesulitan menyalip karena motor kehilangan traksi keluar tikungan. Beberapa kali ia terlihat melebar di tikungan Stoner Corner dan Luke Hayes, indikasi bahwa Ducati kesulitan menjaga keseimbangan antara power dan kontrol ban. Sejak awal, saya merasa motor terlalu agresif pada roda belakang. Saya mencoba bertahan, tapi tidak ada grip. Sangat sulit menyalip atau mempertahankan kecepatan di sektor terakhir, kata Bagnaia usai balapan. Kondisi ini membuat Tardozzi semakin pesimis menghadapi balapan utama hari Minggu. Ia secara terbuka mengakui bahwa tim tidak menemukan solusi cepat untuk permasalahan teknis yang muncul selama sprint. Biasanya kami punya data cukup untuk memperbaiki setup antara sprint dan race utama, tapi kali ini datanya membingungkan. Tidak ada pembalap kami yang menunjukkan peningkatan stabil. Itu tanda bahaya, tegasnya. Sementara itu, Bezzecchi dan Aprilia tampak sedang berada di puncak performa. Dengan kecepatan konstan dan pengelolaan ban yang luar biasa, mereka berhasil mematahkan dominasi Ducati di lintasan yang selama ini dianggap bersahabat bagi Desmosedici. Para analis MotoGP menilai bahwa kesuksesan Bezzecchi bukan hanya karena kecepatan, tetapi juga karena manajemen strategi yang brilian dari kru Aprilia. Mereka berani mengambil risiko dengan setelan downforce yang lebih ringan, yang membuat motor lebih lincah di sektor tikungan cepat. Ducati kini harus bekerja keras semalam suntuk untuk mencari solusi. Tim teknis di bawah arahan Gigi Dalinya dikabarkan akan melakukan perubahan drastis pada distribusi berat motor dan tekanan ban depan untuk mengembalikan stabilitas di race utama. Namun, dengan kondisi cuaca Phillip Island yang tidak menentu, segala sesuatu masih bisa berubah dalam hitungan jam. Bagi Tardozzi, ini bukan sekadar balapan biasa. Ini adalah ujian besar bagi reputasi Ducati sebagai tim paling dominan di MotoGP modern. Kami harus menerima kenyataan. Hari ini Aprilia lebih kuat. Tapi kami tidak akan menyerah, bahkan jika peluang juara di Australia mulai memudar, tutupnya dengan nada getir. Hasil sprint race ini mungkin hanya setengah jalan menuju Grand Prix Australia, tetapi pesan yang disampaikan sudah jelas, dominasi Ducati tak lagi mutlak. Dan untuk pertama kalinya dalam 2 tahun terakhir, Davide Tardozzi benar-benar terlihat kehilangan harapan. Marco Bezzecchi tercepat di Australia, Aprilia yakin sapu bersih podium. Apakah ini awal dominasi baru? Phillip Island kembali memunculkan kejutan besar di MotoGP 2025. Setelah selama 1 musim penuh dunia balap dikuasai Ducati dan Marc Marquez, kini giliran Aprilia yang mencuri sorotan. Marco Bezzecchi tampil luar biasa dalam sesi latihan bebas, praktis, MotoGP Australia 2025 dan mencatatkan waktu tercepat, bahkan memecahkan rekor lap yang sebelumnya dipegang Jorge Martin saat masih membela Ducati pada musim 2024. Dominasi Bezzecchi di lintasan yang terkenal dengan tikungan cepat dan angin kencang ini seolah menandai kebangkitan Aprilia. Motor RSGP yang musim lalu sempat dianggap kalah tenaga di trek lurus, kini terlihat jauh lebih stabil, cepat, dan mudah dikendalikan. Tak heran, banyak yang menilai bahwa paket Aprilia 2025 ini adalah kombinasi sempurna antara aerodinamika efisien dan traksi yang luar biasa di tikungan cepat. Dalam sesi latihan pertama, Bezzecchi langsung menunjukkan potensi besar dengan menembus batas waktu 1 menit 27 detik, torehan yang sebelumnya hanya bisa dicapai oleh motor-motor Ducati. Ketika sesi kedua berlangsung, kecepatan Bezzecchi bahkan meningkat konsisten di setiap run.
Dari data sektor waktu yang dianalisis, RSGP unggul signifikan di sektor 2 dan 3, area di mana kontrol traksi dan keseimbangan sasis memainkan peran penting. Kecepatan puncak Bezzecchi memang masih kalah tipis dari beberapa Ducati, namun keunggulannya di tikungan cepat membuat catatan waktunya nyaris tak terkejar. Tim teknis Aprilia terlihat puas dengan performa ini, terutama karena mereka datang ke Australia dengan sejumlah pembaruan aerodinamis di area fairing depan dan underbody, yang membantu menjaga stabilitas motor di kecepatan tinggi. CEO Aprilia Racing, Massimo Rivola, tidak bisa menyembunyikan optimismenya. Ia menyebut bahwa ini adalah akhir dari masa transisi panjang Aprilia menuju level kompetitif sejajar dengan Ducati dan KTM. Kami sangat percaya diri. Target kami jelas, podium di sprint race dan balapan utama. Bezzecchi menunjukkan potensi luar biasa, dan motor kami kini berada di level yang membuat kami bisa bersaing memperebutkan kemenangan, ujar Rivola dengan nada penuh semangat. Rivola menambahkan bahwa performa luar biasa ini bukan hanya hasil kerja Bezzecchi semata, melainkan buah dari kolaborasi panjang antara tim teknis Aprilia Italia dan tim data mereka di Noale. Kami tidak hanya meningkatkan tenaga mesin, tapi juga menyempurnakan keseimbangan motor. RSGP 2025 adalah motor yang jauh lebih jinak, tapi sangat cepat, imbuhnya. Meski begitu, sebagian pengamat MotoGP menilai bahwa dominasi Bezzecchi di Australia sedikit terbantu oleh absennya Marc Marquez. Pembalap Ducati itu diketahui masih menjalani pemulihan cedera yang didapat pada seri sebelumnya. Tanpa kehadiran sang juara dunia, grid menjadi sedikit lebih terbuka, dan para pembalap lain memiliki ruang lebih untuk tampil menonjol. Namun, hal ini tidak sepenuhnya mengurangi nilai prestasi Bezzecchi. Fakta bahwa ia mampu memecahkan rekor lap milik Ducati dan tampil konsisten di berbagai kondisi lintasan, baik dingin maupun berangin, membuktikan bahwa performanya bukan kebetulan. Bezzecchi tampak sangat nyaman dengan motornya. Dari gaya berkendara, terlihat dia bisa mengontrol selide roda belakang dengan sangat halus, ujar salah satu analis MotoGP, Simon Cravar. Di sisi lain, kondisi Ducati justru berkebalikan. Francesco Bagnaia, yang menjadi satu-satunya pembalap pabrikan aktif di lintasan, hanya mampu menempati posisi ke-9 dalam kombinasi waktu latihan. Ia terlihat frustrasi dengan keseimbangan motor Desmos edisi GP25 yang belum ideal di lintasan dengan karakter seperti Phillip Island. Motor terlalu liar di sektor 3. Saya kehilangan banyak waktu setiap kali mencoba menekan, keluh Bagnaia setelah sesi usai. Kondisi ini semakin mempertegas betapa pentingnya peran Marc Marquez di Ducati musim ini, sosok yang mampu menutupi kelemahan motor dengan gaya balap agresifnya. Tanpa kehadiran Marquez, Ducati tampak kehilangan arah. Dengan performa luar biasa Bezzecchi dan keyakinan penuh dari Massimo Rivola, banyak pihak mulai bertanya-tanya, apakah ini awal dari era baru Aprilia di MotoGP? Jika tren performa ini berlanjut hingga sesi kualifikasi dan balapan utama, bukan tidak mungkin Bezzecchi akan mengantarkan Aprilia meraih kemenangan ganda, sesuatu yang belum pernah terjadi di era MotoGP modern. Namun, pertanyaan terbesar tetap sama, apakah Aprilia benar-benar sudah mampu menandingi kekuatan Ducati ketika Marc Marquez kembali ke lintasan? Jawabannya akan segera terungkap akhir pekan ini di Phillip Island, sirkuit penuh drama yang siap menulis babak baru sejarah MotoGP 2025. Gigi Dalinya terkagum pada Marquez, dia ubah segalanya di Ducati. Ada satu hal yang tak pernah berubah dari sosok Gigi Dalinya, direktur teknis Ducati yang terkenal perfeksionis. Ia jarang memuji seorang pembalap secara terbuka. Namun kali ini, bahkan pria asal Italia itu tak bisa menutupi rasa kagumnya terhadap Marc Marquez. Musim 2025 menjadi saksi bagaimana kehadiran The Baby Alien benar-benar mengguncang hierarki MotoGP, sekaligus mengubah wajah Ducati dari dalam. Dalinya, otak di balik kesuksesan proyek Desmos edisi, mengakui bahwa keberadaan Marc Marquez membawa dimensi baru dalam cara Ducati bekerja. Marc jelas salah satu pembalap paling penting dalam sejarah balap motor. Saya sudah lama ingin memilikinya di antara pembalap saya, ungkap Dalinya dalam wawancara dengan Motosan. Ucapan itu bukan sekadar basa-basi. Dalinya mengungkap dua alasan mengapa Marc Marquez begitu istimewa. Pertama, performanya bahkan sebelum bergabung resmi dengan Ducati sudah luar biasa. Bahkan sebelum Mugello tahun lalu, ia menunjukkan hal-hal hebat. Dan ingat, perbedaan antara motor 2023 dan 2024 sangat besar, ujarnya. Perbedaan ini menjadi konteks penting. Motor Ducati 2024 merupakan hasil pengembangan besar di sisi aerodinamika, manajemen traksi, dan distribusi bobot, sektor-sektor yang menuntut adaptasi cepat dari pembalap. Namun,
Marc Marquez justru menaklukkannya lebih cepat daripada siapapun. Di saat beberapa pembalap Ducati lain masih beradaptasi, Marc Marquez langsung mampu membawa motor itu ke limitnya. Menurut dalinya, keistimewaan Marc Marquez bukan hanya soal kecepatan. Ia lebih kagum pada bagaimana Marc Marquez membangun kembali dirinya setelah bertahun-tahun didera-cedera dan performa menurun di Honda. Yang paling saya hargai bukan hanya gaya membalapnya, tapi motivasi, determinasi, dan kejernihan dalam mengambil keputusan. Marc menunjukkan keinginan besar untuk kembali menjadi dirinya yang dulu, ucapnya. Bagi dalinya, perjalanan Marc Marquez adalah kisah kebangkitan sejati. Setelah mengalami cedera parah di 2020 dan musim-musim sulit berikutnya, banyak yang menilai karirnya akan redup. Tapi keputusan berani untuk meninggalkan Honda dan bergabung dengan Ducati menjadi titik balik. Untuk sampai di titik ini, dia harus mengorbankan banyak hal. Itu membuktikan betapa besar tekadnya untuk kembali ke puncak, kata dalinya. Di dalam garasi Ducati, Marc Marquez bukan hanya pembalap, ia menjadi penggerak atmosfer positif. Saya menemukan bahwa sangat mudah bekerja dengannya. Dia tahu bagaimana membuat semua orang di sekitarnya merasa nyaman, ujar dalinya. Bagi seorang teknisi sekelas dalinya, hal ini sangat berarti. Ducati selama ini dikenal dengan struktur kerja yang kaku dan penuh tekanan. Namun Marquez membawa energi berbeda. Ia tidak hanya cepat di lintasan, tapi juga memotivasi kru di balik layar. Itu nilai tambah besar, karena memotivasi orang adalah salah satu tugas saya, dan Marc justru mempermudah pekerjaan itu, tambahnya. Namun, dalinya juga mengakui bahwa Marquez menjadi rekan setim yang berat bagi siapapun. Marc jelas rekan setim yang sulit, bukan karena dia membuat orang lain tak nyaman, tapi karena dia sangat kuat dengan motor ini, katanya. Pernyataan ini menyinggung dinamika internal antara Marc Marquez dan Pecco Bagnaia, di mana keduanya saling mendorong hingga batas maksimal. Dalinya kemudian menyoroti faktor teknis yang mendasari dominasi Ducati di era Marc Marquez. Menurutnya, Desmos edisi 2024 adalah motor yang paling komplit sepanjang sejarah proyek ini. Sulit memberi angka pasti untuk membedakan dua motor, 2023 dan 2024, karena bergantung pada gaya balap dan sirkuit. Tapi kami memang mengambil langkah besar di 2024, terutama karena kami tidak punya koncesions, sementara semua rival memilikinya, jelasnya. Meski Ducati sudah mencapai puncak teknologi, dalinya menegaskan bahwa mereka tetap haus inovasi. Salah satunya adalah memperhalus power delivery agar lebih bersahabat tanpa kehilangan tenaga di area corner exit, sesuatu yang sangat disukai Marc Marquez karena sesuai gaya agresifnya. Menutup wawancara, dalinya menegaskan satu hal, Marquez masih jauh dari kata selesai. Dengan motor ini, dia tak punya lawan. Tapi masa depan selalu sulit diprediksi karena banyak pembalap kuat di sekitarnya. Saya hanya bisa bilang, Marc masih punya beberapa tahun ke depan untuk menambah rekor gelarnya, pungkasnya. Di usia 32 tahun, Marc Marquez bukan sekadar legenda hidup, tapi juga simbol ketangguhan dan evolusi. Dari cedera, keterpurukan, hingga kembali berjaya bersama Ducati, kisahnya adalah bukti bahwa seorang juara sejati tak pernah hilang arah, hanya menunggu waktu untuk kembali bersinar.